Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kita belajar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya mulai. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan otot pada manusia. Apakah ada di antara kalian yang pernah merasakan kram otot atau yang terasa sakit? Coba angkat tangan kalian semua atau tuliskan di chat ya. Kelainan otot adalah gangguan yang terjadi pada otot kita yang bisa mempengaruhi kekuatan atau gerakan tubuh. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis kelainan otot yang terjadi, penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyebutkan pengertian dan fungsi otot pada tubuh manusia. 2. Mengetahui jenis-jenis kelainan otot. 3. Menyebutkan penyebab kelainan otot. 4. Mengetahui cara pencegahan dan pengobatan kelainan otot. Sebelum kita membahas kelainan otot, mari kita pahami dulu apa itu otot. Otot adalah jaringan tubuh yang dapat bergerak dan berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh kita, seperti tangan, kaki, dan juga membantu fungsi tubuh lainnya, seperti pernafasan dan pencernaan. Pada tubuh manusia ada 3 jenis otot. 1. Otot rangka, 2. Otot jantung, 3. Otot polos. Otot rangka, otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan kita untuk bergerak. Otot jantung adalah otot yang ada di jantung dan membantu memompa darah. Otot polos adalah otot yang bekerja di dalam tubuh kita, misalnya di saluran pencernaan dan pembuluh darah. Namun, kadang-kadang otot kita mengalami kelainan, yang artinya otot tidak bekerja dengan normal. Beberapa contoh kelainan otot yang terjadi biasanya adalah 1. Penyakit distrofi otot. Ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan otot melemah dan mengecil secara perlahan. Distrofi otot biasanya terjadi pada anak-anak dan semakin lama otot akan semakin lemah. 2. Kram otot. Kram otot terjadi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak bisa rileks. Kram sering terjadi karena kelelahan, dehidrasi, atau kurangnya pemanasan sebelum berolahraga. 3. Atrofi otot. Atrofi otot adalah penurunan ukuran dan kekuatan otot. Ini bisa terjadi jika kita tidak bergerak cukup lama, misalnya setelah terluka atau berbaring di tempat tidur terlalu lama. Yang keempat adalah hipertroni otot. Ini adalah kondisi di mana otot tubuh lebih besar dari biasanya. Bisa terjadi karena latihan yang berlebihan atau kelainan hormon. Kelainan-kelainan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor genetik, keturunan, kurangnya aktivitas fisik, kecelakaan, atau bahkan pola makan yang tidak sehat. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami kram otot? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Silahkan angkat tangan atau ketik di chat ya. Bagus anak-anak. Kram otot bisa dihindari dengan banyak minum air, pemanasan sebelum berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Jika kalian merasa otot kalian sakit, bisa juga dengan memberi kompres atau melakukan peregangan ringan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang kelainan otot? Adakah kelainan lain yang pernah kalian dengar? Silahkan tulis di chat ya. Baik anak-anak, sebagai tugas saya ingin kalian mencari informasi tentang 1 jenis kelainan otot yang belum kita bahas. Misalnya, apakah ada kelainan otot lain yang kalian temui dalam buku atau internet? Tuliskan penyebabnya dan cara pencegahannya. Tugas ini bisa kalian kirimkan ke Google Classroom atau yang lainnya. Ingat ya, pelajari juga cara menjaga kesehatan otot kita, seperti olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan cukup tidur agar otot kita tetap sehat. Sebagai penutup, terima kasih sudah aktif belajar hari ini.
Semoga kalian memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan otot. Dan menjaga pola hidup sehat, kita bisa terhindar dari kelainan otot yang dapat mengganggu aktivitas kita. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian dan tetap sehat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.